Bapak dan Ibu, banyak orang mengira ginjal rusak hanya terjadi karena penyakit berat seperti diabetes parah atau tekanan darah yang sangat tinggi. Padahal kenyataannya, ginjal sering rusak perlahan justru dari kebiasaan pagi hari yang kita anggap sepele. Kebiasaan ini dilakukan hampir setiap hari, bertahun-tahun, tanpa terasa, terutama oleh lansia usia 50 tahun ke atas. Ginjal adalah organ yang bekerja sangat keras sejak kita membuka mata di pagi hari. Saat bangun tidur, tubuh berada dalam kondisi kekurangan cairan, darah menjadi lebih kental, dan sisa racun dari proses metabolisme malam hari masih menumpuk di dalam tubuh. Pada kondisi ini, ginjal seharusnya dibantu, bukan malah dibebani. Banyak lansia tidak menyadari bahwa 1 jam pertama setelah bangun tidur adalah waktu paling krusial untuk kesehatan ginjal. Jika di waktu ini kita melakukan kebiasaan yang salah, ginjal akan bekerja ekstra keras dalam keadaan tubuh belum siap sepenuhnya. Kebiasaan pagi pertama yang sering sekali dilakukan adalah langsung minum obat tanpa minum air putih terlebih dahulu. Entah itu obat darah tinggi, kolesterol, nyeri sendi, asam urat, atau vitamin. Padahal saat bangun tidur, ginjal sangat membutuhkan cairan untuk membantu melarutkan zat-zat obat tersebut. Tanpa air yang cukup, obat yang masuk akan menjadi beban tambahan bagi ginjal. Efeknya memang tidak langsung terasa hari ini atau besok, tapi dalam jangka panjang bisa mempercepat penurunan fungsi ginjal. Kebiasaan kedua yang sering dianggap wajar adalah menunda minum air putih di pagi hari. Banyak lansia memilih menunggu lapar, menunggu sarapan, atau bahkan menunggu haus dulu. Padahal rasa haus pada lansia sering tidak sepeka orang muda. Saat haus muncul, tubuh sebenarnya sudah mulai kekurangan cairan. Ginjal sangat bergantung pada kecukupan air untuk menyaring darah. Jika kekurangan cairan, ginjal akan bekerja lebih berat, aliran darah ke ginjal berkurang, dan proses pembuangan racun menjadi tidak optimal. Kebiasaan pagi ketiga yang diam-diam berdampak buruk adalah langsung minum kopi atau teh kental saat perut kosong. Banyak lansia merasa belum benar-benar bangun sebelum menyeruput kopi. Padahal kopi dan teh bersifat diuretik, yang membuat tubuh lebih cepat kehilangan cairan. Jika kopi diminum sebelum air putih, ginjal akan semakin kekurangan cairan di saat seharusnya sedang memulihkan kondisi setelah tidur malam. Ini membuat ginjal bekerja dalam keadaan tidak ideal. Kebiasaan keempat yang jarang disadari adalah menahan buang air kecil setelah bangun tidur. Banyak lansia menahan kencing karena ingin sholat dulu, membereskan tempat tidur, atau menunggu terasa sangat penuh. Padahal urin pagi hari mengandung sisa racun yang paling pekat. Menahan kencing terlalu lama membuat tekanan di saluran kemih meningkat dan bisa berdampak buruk pada ginjal jika dilakukan terus-menerus. Dan kebiasaan kelima yang sering tidak dianggap berbahaya adalah kurang gerak di pagi hari. Setelah bangun tidur, banyak lansia langsung duduk lama, menonton TV, atau bermain ponsel. Padahal gerakan ringan seperti peregangan membantu melancarkan aliran darah, termasuk ke ginjal. Ginjal membutuhkan aliran darah yang baik untuk bekerja optimal. Pagi hari adalah waktu terbaik untuk memberi sinyal ke tubuh bahwa kita siap beraktivitas dengan sehat. Bapak Ibu, dari 5 kebiasaan pagi ini, semuanya terlihat sederhana. Tidak ada yang terasa menyakitkan. Tidak ada yang langsung membuat kita jatuh sakit. Tapi justru karena itulah kebiasaan ini berbahaya. Kerusakan ginjal sering terjadi diam-diam, tanpa gejala, sampai akhirnya sudah terlambat. Bapak Ibu, setelah kita memahami kebiasaan pagi yang bisa merusak ginjal, sekarang saatnya membahas hal yang lebih menenangkan. Kabar baiknya, ginjal adalah organ yang sangat responsif terhadap perubahan kebiasaan. Artinya, meskipun usia sudah di atas 50 tahun, ginjal masih bisa dibantu agar bekerja lebih ringan dan lebih sehat. Yang terpenting bukan pengobatan mahal, melainkan rutinitas pagi yang benar dan konsisten. Kebiasaan pagi pertama yang sangat membantu ginjal adalah minum air putih segera setelah bangun tidur. Tidak perlu banyak, cukup 1 gelas ukuran sedang. Air putih ini berfungsi seperti alarm lembut bagi ginjal untuk mulai bekerja dengan kondisi yang lebih ringan. Air membantu mengencerkan darah, melancarkan aliran ke ginjal, dan memudahkan proses penyaringan racun. Bapak Ibu tidak perlu air hangat atau air khusus, air putih biasa sudah sangat cukup. Prompt visual. Kebiasaan kedua yang sering diremehkan tapi sangat penting adalah memberi jeda sebelum minum kopi atau teh. Jika Bapak Ibu terbiasa minum kopi, tidak perlu berhenti total. Cukup atur urutannya. Minum air putih dulu, beri jeda 20-30 menit, baru minum kopi atau teh. Dengan cara ini, ginjal sudah mendapat cairan yang cukup sehingga tidak kaget saat menerima zat yang bersifat diuretik.
Kebiasaan pagi ketiga yang sangat ramah ginjal adalah buang air kecil segera setelah bangun tidur. Jangan ditahan. Urin pagi hari mengandung sisa metabolisme yang lebih pekat. Semakin cepat dikeluarkan, semakin ringan kerja ginjal. Banyak lansia merasa menahan sebentar tidak masalah. Tapi jika ini dilakukan setiap hari, efeknya akan terasa dalam jangka panjang. Kebiasaan keempat yang membantu ginjal adalah gerakan ringan 5-10 menit di pagi hari. Tidak perlu olahraga berat. Cukup peregangan tangan, kaki, bahu, dan leher. Gerakan ini membantu melancarkan aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk ke ginjal. Ginjal membutuhkan aliran darah yang stabil. Saat tubuh aktif bergerak ringan, suplai oksigen dan nutrisi ke ginjal menjadi lebih baik. Kebiasaan kelima yang jarang dibahas adalah sarapan sederhana tapi tepat. Ginjal tidak menyukai sarapan terlalu asin, terlalu manis, atau terlalu berlemak. Pilihan terbaik adalah makanan ringan seperti buah, sayur rebus, atau sumber protein sederhana. Sarapan yang baik membantu menjaga tekanan darah tetap stabil, dan ini sangat berpengaruh pada kesehatan ginjal. Sekarang kita masuk ke satu hal sepele yang sering dianggap tidak berbahaya, tapi justru bisa memperpendek usia jika diabaikan, yaitu kurang tidur dan tidur tidak teratur. Banyak lansia tidur larut, sering terbangun malam, atau tidur terlalu sedikit. Saat tidur, ginjal melakukan proses pemulihan. Jika tidur terganggu, tekanan darah mudah naik, hormon stres meningkat, dan ginjal tidak mendapat waktu istirahat yang cukup. Bapak Ibu, dari semua kebiasaan ini, tidak ada yang sulit. Tidak ada yang mahal. Tidak ada yang menyakitkan. Justru karena terlihat sepele, banyak orang mengabaikannya. Padahal perubahan kecil di pagi hari bisa menentukan kualitas hidup bertahun-tahun ke depan. Bapak Ibu, di usia 50 tahun ke atas, banyak orang berkata, "Alhamdulillah saya sehat, tidak sakit apa-apa." Padahal kenyataannya, ginjal bisa menurun tanpa menimbulkan rasa sakit. Tidak ada nyeri hebat, tidak ada tanda dramatis. Justru inilah yang membuat banyak lansia terlambat menyadari kondisinya. Ginjal tidak pernah mengeluh. Saat ia lelah, ia tetap bekerja. Saat ia kewalahan, ia tetap menyaring darah. Sampai suatu hari, baru muncul tanda seperti kaki bengkak, mudah lelah, mual, sering kencing malam, atau tekanan darah sulit dikendalikan. Kesalahan paling sering yang dilakukan lansia adalah menganggap tidak ada gejala berarti tidak ada masalah. Padahal fungsi ginjal bisa menurun perlahan, 10-20 tahun tanpa terasa. Saat gejala muncul, biasanya fungsi ginjal sudah turun cukup jauh. Banyak lansia baru sadar setelah hasil laboratorium menunjukkan angka yang mengejutkan. Lalu muncul penyesalan. Seandainya dulu saya lebih perhatian. Kesalahan berikutnya yang sering terjadi adalah terlalu bergantung pada obat, namun mengabaikan kebiasaan hidup. Obat memang membantu, tapi tidak bisa bekerja sendirian. Tanpa dukungan pola minum, tidur, makan, dan gerak yang baik, obat hanya seperti menambal, bukan memperbaiki. Ginjal bukan mesin yang bisa dipaksa terus bekerja. Ia butuh ritme, butuh jeda, dan butuh kebiasaan yang bersahabat. Kesalahan kecil lainnya yang sering diabaikan adalah kurang minum air karena takut sering ke kamar mandi. Banyak lansia sengaja membatasi minum agar tidak bolak-balik kencing. Padahal justru kebiasaan ini membuat urin semakin pekat dan ginjal semakin berat kerjanya. Kencing lebih sering dengan urin yang jernih jauh lebih baik daripada jarang kencing tapi warnanya pekat. Bapak Ibu, menjaga ginjal sebenarnya tidak serumit yang dibayangkan. Kuncinya hanya 3, bantu di pagi hari, jaga sepanjang hari, dan beri waktu istirahat di malam hari. Di pagi hari, bantu ginjal dengan air putih, buang air kecil, dan gerak ringan. Di siang hari, jaga dengan makan sederhana, tidak berlebihan asin dan manis. Di malam hari, beri waktu istirahat dengan tidur cukup dan teratur. Jika ini dilakukan konsisten, ginjal akan berterima kasih dengan cara membuat tubuh lebih ringan, tekanan darah lebih stabil, dan energi lebih baik. Hal sepele yang sering memperpendek usia tanpa disadari adalah menunda perubahan karena merasa masih kuat. Banyak orang menunggu sampai sakit dulu baru berubah. Padahal perubahan kecil hari ini jauh lebih berharga daripada pengobatan besar di kemudian hari. Bapak Ibu tidak perlu sempurna. Tidak perlu berubah sekaligus. Cukup mulai dari satu kebiasaan pagi besok. Minum air putih lebih dulu. Itu saja sudah langkah besar untuk ginjal. Ingatlah, umur panjang bukan hanya soal berapa lama kita hidup,
tapi seberapa nyaman kita menjalani hari-hari di usia senja. Ginjal yang sehat membantu kita tidur lebih nyenyak, berjalan lebih ringan, dan menikmati waktu bersama keluarga tanpa sering merasa lelah. Jika video ini bermanfaat, bagikan kepada orang tua, saudara, atau tetangga yang Anda sayangi. Bisa jadi, satu kebiasaan kecil yang mereka ubah hari ini, menyelamatkan kualitas hidup mereka di masa depan. Orang dengan tangan terlipat, terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jaga ginjal, jaga usia, dan jaga kebiasaan baik mulai dari pagi hari.